yang Dia kehendaki. Nah, Masya Allah, luar biasa ya. Dari ini saya pahami, oh pantesan saya nggak punya jalan keluar, baik dalam urusan rumah tangga saya, ekonomi saya, ataupun kesehatan saya saat itu, karena saya tidak bertakwa sebagai ibu sekaligus sebagai seorang tua dari anak-anak yang dititipin pada saya. Inilah cikal bakal akhirnya momentum, bahwa sebenarnya bukan Allah nggak mau kasih rezeki, bukan Allah nggak mau kasih solusi, bukan Allah nggak mau angkat derajat kita, tapi kita yang menutupi ya, dengan kita tidak mau takwa sama Allah, karena semuanya tuh hal-hal yang tidak Allah sukai masih kita kerjakan, baik sebagai seorang ibu maupun sebagai orang tua ya. Nah, alhasilnya akhirnya berdampak terjadi dengan kondisi keluarga yang berantakan gitu kan ya. Oke, selanjutnya next. Oke. Nah, akhirnya ketika melalui proses perjalanan kami bertemu ilmu 7 keajaiban rezeki dan juga magnet rezeki, kami berdua memutuskan kalau tidak dari kami berdua memutuskan rantai ya persoalan keluarga kami, siapa yang bisa menyelamatkan. Dan akhirnya kami sepakat untuk merubah diri kami, bermula dari kami dulu, bermula dari kami ya. Lalu kami tidak menuntut dulu ke anak-anak kami. Karena ketika kita yang berubah, insya Allah anak-anak dan orang-orang sekitar pun akan berubah ya. Maka kita sebutnya spiritual transformation with magnet rezeki. Karena memang itu adalah cikal bakal saya belajar menjadi ibu rumah tangguh dan membangun keluarga ajaib. Ya, next. Maka Bunda Yanda yang hadir hari ini ya, jangan khawatir ya. Di dalam buku ini saya sudah mengakui ternyata apa yang membuat kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa yang telah saya lakukan sejak saya akil balik ya, sampai dengan ketika dapat titik hidayah tersebut. Dan saya akhirnya merangkum bahwa jangan kau celah lambatnya jawaban doa dan datangnya keajaiban, karena telah kau sumbat dari banyaknya dosa demi dosa. Nah, sama nih kayak tadi. Ada yang mau, ketik di kolom komentar, ada yang mau punya keluarga sakinah mawaddah warahmah? Mau. Ada yang mau punya keluarga yang selalu ditolong Allah? Mau. Nah, semuanya mau. Tapi kenapa ya? Gitu. Kenapa ya? Kok itu nggak nyampe-nyampe sama saya gitu? Kok keluarga saya nggak nyampe-nyampe? Kok anak saya juga tidak mudah diatur gitu ya? Nah, maka dalam buku yang saya tulis, jangan buru-buru salah sangka sama Allah, ya, jangan buru-buru. Maka saya rangkum dalam buku ini introspeksi diri saya sebagai seorang ibu dulu, sebagai seorang ibu. Ternyata saya punya banyak hal yang tidak Allah sukai yang saya lakukan. Makanya saya tulis di bab 1, bab kedua tentang ketidaktangguhan saya di dalam rumah. Lalu tentang kapasitas diri saya yang segitu-gitu aja sebagai ibu, sedangkan masalah kehidupan semakin naik gitu ya. Selanjutnya juga ketika saya perbaiki 3 hal itu, rezeki udah mulai datang, tapi bocor lagi, semua udah saya rangkum di bab yang keempat. Selanjutnya, hati-hati dengan perisai. Nah, perisai yang namanya sikap. Rata-rata orang kalau sudah doanya diijabah, ya, doanya diijabah, apa yang terjadi? Keajaiban terjadi, sombong gitu. Ya, yang terjadi itu. Tapi kalau doanya belum diijabah, minder. Nah, ternyata itu adalah salah satu penyumbat kita mendatangkan rezeki kita selama ini ya. Maka akhirnya sekarang ketika mudah-mudahan sih yang hadir hari ini khatam dulu buku yang ini. Karena jika ibunya beres, pikirannya sehat, jiwanya sehat, ya, berhati-hati dari dosa, dia baru bisa bangun keluarga ajaib. Nah, keluarga ajaib itu apa? Keluarga yang selalu ditolong Allah. Nah, tapi rata-rata orang Indonesia kalau bisa dorong buku, nggak seneng baca ya. Ada yang ngaku malam ini? Siapa di sini yang nggak seneng baca? Angkat tangannya, katakan saya, atau di kolom chatnya, di kolom komentarnya. Oh, ada ya. Saya Bunda Dina. Tapi nanti kalau punya anak lulus TK pengennya bisa baca ya. Orang tuanya nggak seneng baca, giliran punya anak baru lulus TK, dia disyarat sama ibunya.
kamu harus bisa baca. Nah, begitu apa ya? Siap kalau begitu, ya. Nah, makanya kita akan sharing nih. Nah, karena orang Indonesia nggak senang baca, boleh nggak Bunda Dina hari ini membacakan buku, dipindahin dalam bentuk slide? Nah, kita akan ketemu dari bulan ke bulan. Bulan pertama kita akan bahas bab ke satu, ya. Jadi kalau didongengin jangan tidur sekali lagi, ya. Dengerin dulu, ya. Nah, maka karena nggak doyan baca buku, saya Bunda Dina, saya nggak begitu suka baca. Kalau di buku Bunda Dina ada tulisan nih di bab 3. Kenapa hidup nggak kita gitu-gitu aja? Kenapa hidup kita gitu-gitu aja? Karena kita nggak mau berubah dari 3 hal. Satu, nggak mau baca Quran sama artinya. Dua, nggak mau baca buku. Ketiga, nggak datang ke majelis ilmu, temuin guru. Nah itu tuh, kenapa hidup kita gitu-gitu aja. Ya, pengennya ini, pengennya itu, tapi nggak bisa baca buku. Nggak mau baca buku, mimpi. Kata teman muda bilang, mimpi itu namanya, bukan impian ya. Oke, ya, karena malam ini kita akan banyak yang nggak sering baca buku, ternyata dan aku ya. Kalau gitu kita mulai aja sharing workshop parenting saat ini. Oke, Oke, sudah mau ajan ya. Nah kalau gitu, karena ini sudah ajan, kita akan break dulu ya. Nanti insya Allah Bunda Dina akan membahas buku ini, ya, menciptakan keluarga ajaib. Karena ini salah satu buku parenting terlaris, alhamdulillah atas izin Allah selama tahun 2022. Yang kedua, sebentar. Oke, pengennya diobrolin Bunda Dina, siap kita ngobrol hari ini ya. Oke, nah karena makanya kita pengennya diobrolin. Nah, nanti kita abis Isa akan ngobrolin bab 1 dari buku ini ya. Nah ini kelebihan dari buku Keluarga Ajaib. Pertama, boleh slide-nya? Oke. Nah, slide-nya. Nah, salah satu buku parenting terlaris tahun 2022 di Alex Media, artinya di toko Gramedia Indonesia, sebuah buku sharing parenting yang akan menjawab berbagai pertanyaan dalam menjalankan duduk rumah tangga, khususnya dalam mendidik anak, ya. Yang ketiga, pembahasan buku ini bisa dijadikan sebagai media pengakuan diri kita. Nih, pengakuan diri kita dan introspeksi kita sebagai orang tua. Kenapa anak kita begini? Kenapa pasangan kita begini? Nah itu insya Allah ada jawabannya di sini ya. Lalu kita juga sangat aplikatif diterapkan dalam keluarga Islami. Dan terakhir penulis dan kita akan membimbing anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, tapi dengan cara yang ajaib, yaitu dengan cara pertolongan Allah. Kalau gitu kita break dulu, kita STW sholat. Oke, sholat tepat waktu ya. Silakan saya kembalikan kepada Mas Raka. Oke, baik. Masya Allah, tabarakallah. Penjelasannya sudah mulai panas ya, Bunda Dina ya. Luar biasa. Jadi sudah mulai panas, jadi tetap stay tune terus tentunya cuma di Zoom workshop kita kali ini, parenting kita hari ini, ciptakan keluarga ajaib di tahun 2023. Karena nanti Bada Isya akan materinya lebih seru lagi, karena kita akan bahas tentang buku keluarga ajaib tadi ya, keluarga ajaib kita akan bahas bab 1-nya, jadi akan rugi banget kalau ayah bunda nggak stay tune di kelas kita atau di workshop kita kali ini. Oke, silakan untuk STW alias sholat tepat waktu terlebih dahulu. Saya persilakan untuk sholat tepat waktu terlebih dahulu. Nanti kita akan balik lagi. Nanti kita akan tetap standby di sini, on kamera, zoom-nya tetap on, jadi teman-teman silakan live, tapi nanti silakan untuk gabung kembali. Oke, terima kasih teman-teman yang masih ikut serta dalam workshop kali ini. Kita STW terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semuanya, masih semangat tentunya ya. Malam ini setelah kita sholat Isya tepat waktu tadi, mudah-mudahan menjadi sumber keberkahan bagi kita karena kita masih menjalankan sholat tepat waktu di tengah acara kita pada malam hari ini. Tentunya di Sharing Parenting Ciptakan Keluarga Ajaib di 2023. Apapun sekolah anaknya, yang penting orang tuanya. Masya Allah, tabarakallah, sudah ada peserta baru yang hadir, luar biasa. Sudah sampai di 125 peserta. Masya Allah. Coba angkat tangan atau chat di kolom komentar untuk teman-teman yang sudah hadir, kira-kira dari kota mana, dari daerah mana. Silakan kolom chatnya dibuka dan di-chat, kira-kira dari mana nih? Ayah bunda semua. Ada nggak yang di sini sebagai orang tua asuhnya Infak Beras Bandung? Boleh chat di kolom komentar. Masya Allah. Wonogiri, Palembang, ada juga tadi yang dari Sumatera Utara. Pati juga hadir, Masya Allah, tabarakallah. Aceh, Mojokerto, Kediri, Maliku, Pulang Pisau, Karawaci. Wih, Masya Allah, tabarakallah. Ramai ya malam hari ini ya, luar biasa. Tentunya juga hari ini kita akan membahas materi yang tentunya menarik dan bermanfaat tentunya untuk kita semua sebagai keluarga-keluarga baru maupun keluarga-keluarga yang sudah menjalankan keluarganya selama ini ataupun yang ingin membentuk keluarga baru. Kita akan sama-sama simak Bunda Dina. Tapi sebelum itu Raka pengen ngajakin ayah bunda semua untuk follow dulu Instagramnya @dina_indriani dan juga @infakberasbandung. Karena acara hari ini, Sharing Parenting Ciptakan Keluarga Ajaib di 2023 malam hari ini, berkolaborasi antara Bunda Dina dan juga Infak Beras Bandung. Silakan di-follow dan jangan lupa untuk menyiapkan materi terbaiknya, dicatat baik-baik, dicatat dengan detail, kemudian di-share melalui sosial medianya Ayah Bunda di Instagram dan tag @dina_indriani dan juga @infakberasbandung. Insya Allah akan ada hadiah buku karya dari Bunda Dina langsung. Masya Allah, tabarakallah. Oke, tadi di sesi 1 sudah cukup panas. Nanti di sesi 2 kita akan bahas bagaimana caranya untuk menjadi keluarga yang ajaib di tahun 2023, yang tadinya keluarga kebetulan jadi keluarga betulan. Nanti akan kita bahas bersama Bunda Dina, tentunya di Sharing Parenting Ciptakan Keluarga Ajaib di 2023. Tak berlama-lama lagi, kita sambut Bunda Dina kembali. Kepada Bunda Dina, saya persilakan. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Raka Nugraha yang sudah kedua kalinya opening acara kita hari ini ya. Boleh sekali lagi applause yang luar biasa buat Mas Raka. Keren banget. Kalau tadi Mas Raka sudah menyampaikan bahwa resumenya kalau misalnya sudah di-tag kepada Bunda Dina dan juga IG Gerakan Infak Beras, kita akan pilih yang terbaik. Kita akan ada 3 hadiah ya. Oke, pertama buku Perisai Rezeki Bunga Tangguh. Oke. Yang kedua buku Keluarga Ajaib. Yang ketiga adalah Kencang Sedekah Subuh, bahwa ibu rumah tangguh yang betulan itu dia senang berjiswab. Apa itu jiswab? Zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Oke. Nah, maka itulah hadiah-hadiah yang akan kita berikan kepada peserta kita malam ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut aja ya. Bunda dan Yanda, alhamdulillah, insya Allah, mudah-mudahan workshop kali ini, ya, karena memang kebanyakan nggak senang baca buku, bisa mengaku, sama kayak Bunda Dina zaman dulu. Dulu kalau baca buku, belakangnya doang. Ada yang sama lagi? Rangkumannya aja. Saya Bunda Dina. Saya banget, gue banget katanya gitu. Ada kode yang ngaku ternyata saya. Oke, kalau gitu ya, maka mudah-mudahan workshop ini kalau memang belum ada yang minat lagi baca buku ya, bisa menjadi refleksi kita sebagai orang tua untuk memantaskan diri sebelum meminta kepada Allah untuk menjadikan anak kita soleh dan soleha ya. Oke, next. Saya adalah ibu dari 2 orang anak ya, karena ya Adista Belva yang kini 18 tahun
dan juga Muhammad Khalifah Tangguh El Brian yang kini usianya sudah 10 tahun. Jadi artinya mereka lagi lucu-lucunya. Nah, lucunya tuh lucu ya, bukan lucu beneran karena balitanya udah lewat ya. Karena dengan segala macam perniknya sebagai seorang anak ya, kita menghadapi tantangan demi tantangan sebagai orang tua. Apalagi ketika saya sebagai orang tua itu tidak memiliki ilmu yang cukup ya untuk diamanahi mereka berdua ini. Nah, maka sekarang Bunda Dina mau tanya nih, yang di rumah yang sudah punya anak ya, ataupun yang belum punya anak dan masih belajar menjadi keluarga, membangun keluarga, itu keren banget. Jadi jangan sampai kayak Bunda Dina nih ya, membangun keluarga itu dengan apa adanya ya. Ya, oke. Sekarang Bunda Dina mau tanya, pernah nggak berdoa seperti ini? Atau sebutkan keluarga impian Bapak Ibu yang hadir di chat, di kolom komentar, apa keluarga impian 2023? Silakan ya. Apa keluarga impian Bapak Ibu di tahun 2023? Coba Bundanya mau baca sebagian chat-chat yang masuk ya. Ada yang memiliki impian. Nah, impian itu banyak. Ada yang berupa cita-cita, ada yang pengen berupa ekonomi, ada yang pengen berupa bisnis, karir. Tapi malam ini karena workshop tentang sharing parenting, boleh nggak Bunda Dina minta yang hadir baik wali asuh dari Gerakan Infak Beras ataupun komunitas IRT, apa sih impian keluarga Anda di tahun 2023? Ingin terus berjuang menyekolahkan anak hingga jenjang tertinggi, oke? Punya impian memiliki keluarga ajaib, oke? Mungkin di sini masih ada yang belum mengenal ilmu magnet rezeki. Jadi kalau disebut dengan apa itu keluarga ajaib, keluarga yang segala kebutuhannya selalu ditolong Allah. Kebayang? Kebutuhan anak kita dan pasangan kita selalu ditolong Allah. Nah, itu yang disebut dengan keluarga ajaib ya. Mau umroh bersama keluarga Bunda Dina agar bisa menjadi keluarga yang ajaib. Keluarga yang bisa mengamalkan ilmu magnet rezeki. Oke, selanjutnya keluarga ajaib, siap. Ada lagi yang lain? Semoga anak keturunan kami ditetapkan menjadi keluarga yang dapat menjadi keluarga ajaib ya. Oke, siap. Bismillah, mudah-mudahan apa yang teman-teman Bunda dan Yanda tulis hari ini Allah ijabah. Namun pertanyaannya yang kedua, sekarang tulis pertanyaan yang kedua. Adakah yang hari ini sedang mengalami persoalan dengan anak-anaknya? Jenis persoalannya apa? Anak saya belum senang makan, Bunda Dina. Oke, boleh. Bunda Dina, anak saya belum senang jajan. Senang banget. Ibunya senang itu kalau itu. Oke. Siap. Sekarang pertanyaan kedua. Kalau tadi apa impian keluarga ibu dan bapak menjadi keluarga impian 2023 itu seperti apa ya? Nah, sekarang pertanyaan Bunda Dina. Adakah malam ini yang punya persoalan dengan anak-anaknya? Anak bontot belum lancar membaca, Bun. Umurnya baru 7 tahun, kelas 1. Siap. Oke. Anak saya malas-malasan belajar dan mengaji. Siap. Ada lagi yang memiliki tantangan dengan anak-anaknya? Ada lagi? Oke, anak saya susah bangun pagi, Bunda Dina. Oke, Bunda Naila. Lalu apa lagi? Saya, Bunda, anak saya nggak mau sekolah kelas 7. Kadang masuk, kadang enggak. Ya, siap. Oke, anak saya hari ini disapi. Oke. Anak saya susah makan. Anak saya tidak mudah bersosialisasi. Oke, ya. Ini adalah bagian dari anak saya belum mudah apa gini. Naik lagi ke atas. Naik, maksudnya terus dari bawah biar saya bisa baca lagi. Anak saya ketika sedang nggak mood. Oke. Anak saya belum mudah menghadapi anak ketika sedang nggak mood. Oke. Pengen ikut les sana sini tapi fisiknya nggak kuat. Oke. Si sulung yang setiap nelfon dari pondok ngeluh terus ya. Oke, bismillah. Lebih sering tantrum. Oke. Ya, bismillah. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Next. Oke. Ini tadi foto-foto anak-anak saya yang lagi lucu-lucunya ngegemesin ya. Memang lagi balita. Sekarang mereka juga kadang lagi lucu-lucunya dengan kelakuan mereka ya. Ada yang kadang malas sekolah, kadang-kadang marah sama ibunya seenaknya gitu ya. Terus kadang-kadang belum mudah bangun pagi. Itu juga semua
terjadi ya dalam kehidupan rumah tangga saya ya. Oke, yuk kita lihat. Nah, akhirnya kita selaku orang tua angkat tangan. Next. Kita selaku orang tua ketika dihadapi masalah anak-anak kita angkat tangan. Artinya apa? Kita semua berdoa, betul nggak? Angkat tangan itu kita angkat tangan, Allah turun tangan. Kita berharap Allah turun tangan untuk urusan anak-anak kita. Nah, sama nggak doanya seperti Bapak yang satu ini? Ya Allah, minta anak yang soleh-soleha ya Allah. Ada nggak? Sama ya? Oke. Ada, iya. Karena akhirnya menghadapi persoalan anak-anak. Nah, cuman sekarang nih Bapak Ibu ya yang hadir hari ini, coba yang punya kaca, kaca ibunya punya kaca make up kan ada? Ada kaca di lemari, di jendela di kamar, iya coba dibawa. Oke. Kaca, tahu kaca Bu? Kaca, cermin. Oke, coba lihat. Nih, next. Coba ambil kaca besar-besar. Lalu tanyakan pada diri kita sebagai orang tua, karena saya dulu ngelakuin ini. Pantes nggak ya? Ya Allah, pengen punya anak yang sholatnya tepat waktu. Ya Allah, pengen anak pinter, menghafal Quran. Ya Allah, pengen anak pinter ngaji, puasa, sedekah. Ya Allah, pengen punya anak nurut, prestasi, ranking, rajin belajar, makannya bagus. Nah, kita semua rata-rata berdoa seperti itu. Cuman persoalannya, ambil dulu kaca. Lalu lihat di situ ada muka kita sebagai orang tua. Pantes nggak ya? Oke. Karena gini, next. Ketika kita bertanya, pantes nggak ya saya minta itu semua gitu. Saya balik nanya lagi di balik kaca itu. Saya masih boleh nggak ya? Kalau saya minta anak saya soleh dan soleha, saya minta keluarga ajaib yang tadi saya tulis. Tapi kenapa yang datang bukan ekspektasi saya gitu. Yang datang malah masalah yang tadi ibu tulis semua. Dari mulai yang nggak mau makan, nggak belajar, susah bangun pagi. Itu semua yang keluar malah. Ya, ternyata ketika itu saya dan pasangan saya berkaca gitu. Ketika anak saya belum muda, ya, gimana kita mau minta anak yang soleh dan soleha kalau kita, kalau saya mau bilang saya lagi pegang kaca nih, ya, ada yang punya kaca, ini kaca ginian nggak? Biar saya bisa melihat. Ada yang boleh pinjam nggak? Biar sama-sama praktek, yang di sana pakai kaca, saya pakai kaca juga. Kalau nggak ada di tas Bunda Dina, oke, siap. Oke. Nah, ini Bunda lagi ngaca nih. Dulu tuh begitu tuh. Ya Allah, pantas nggak ya minta ini itu sama anak saya? Padahal saya sendiri, kita berdua, ortunya mendadak budak saat dengar ajan. Budak nggak? Komentar. Ya, lalu kedua, anaknya pintar ke masjid gitu kan, tapi ayahnya punya 1001 alasan untuk tidak sholat di masjid. Ngaca lagi saya dah. Ya Allah. Terus ketiga, minta anaknya mudah belajar Quran dan segala macam, tapi ortunya jarang interaksi sama Quran, gitu, ya. Lalu yang ketiga, ya, pengen anaknya pintar belajar, pengen bisa baca, apalagi tadi ada yang nulis ya. Saya anak saya kelas 1 umur 7 tahun, anaknya belum bisa baca. Bu, anak saya punya sekolah baru bisa baca kelas 2. Ya. Karena kenapa? Saya flashback ke diri saya. Dulu saya sama bapaknya sebelumnya jauh sebelum dia lahir, saya nggak senang baca gitu. Atau sama, saya senang bacanya belakangnya doang. Kalau baca majalah senangnya yang ada gambarnya aja, kalau nggak zodiak. Ada yang sama kayak Bunda Dina. Terus kalau sekarang anak saya belum bisa baca, yang kedua, saya ngaca lagi. Iya ya, gue juga nggak doyan baca. Gimana ceritanya dia pinter baca gitu. Nah, terus ada anak yang tidak mudah banget sekolah. Sekarang balikin ke bunda ayahnya, ya. Males banget kalau sekolah lagi, terutama ke majelis ilmu.
yang berkaitan sama ilmu Allah sama parenting. Ada aja. Sibuk kerja, sibuk kantor, sibuk bisnis. Padahal bertubi-tubi datang ke WA, bahkan ajakan dari pihak sekolah, ibu, bapak, kan bikin anaknya berdua nih. Anaknya sekolah di kami, belajar sekolah ini ya. Jadi mama aja. Ada nggak? Nah sekarang balikin. Kalau tadi ibu bapak masih punya banyak masalah sama anak-anak, balikin sambil kita ngaca. Ngaca nih, ini Bunda pegang kaca nih. Saya gimana ya? Kemarin gimana jadi orang tua? Tuh. Jadi jangan buru-buru dulu salahin anak kita. Nah pertanyaan sekarang, masih boleh nggak kita minta anak yang soleh dan soleha? Tapi sejauh mana kita sama-sama, di sini bukan berarti Bunda Dina udah jangan sangat jadi orang tua soleh-soleh, enggak, masih minus sama sini Bapak Ibu. Tapi berusaha mengubah setahap demi setahap gitu loh. Dulu saya nggak mau baca buku, saya belajar baca buku. Dilawan meskipun ngantuk. Kalau lagi ngantuk ada tipsnya baca buku. Ya, kan suka kalau baca buku ada pembatas bukunya ya. Kalau ada tipsnya yang nggak senang baca buku, ya pembatasnya jangan pakai gini, yang pakai yang warna merah 5 lembar aja. Nih cepet deh baca bukunya. Tahu yang merah berapa? Duit 100 ribuan. Jadi aku senang baca. Karena gini, kenapa sih jangan berharap anak kita rajin belajar gitu. Kalau kita sendiri nggak pernah mau mengubah diri dalam hal kecil itu gitu, dan kita masih di zona nyaman gitu dengan kondisi ya anak saya yang belajar. Sekarang gini, ya sekarang begini. Saya Bunda Dina mau ngajak. Ini dulu kita lulus kuliah nih, segini nih, ya ilmunya segini nih. Terakhir belajar itu kuliah. Tapi kehidupan kita naik terus masalahnya. Mulai dari kita menikah, punya mertua, naik lagi tuh masalahnya. Mulai hamil, punya anak, punya urusan kantor, urusan bisnis, urusan tetangga, naik terus masalah kita. Akhirnya apa? Ilmu kita di sini, masalah kita naik terus. Akhirnya banyaklah yang galau, depresi. Karena masalahnya di atas kapasitas dirinya. Tapi kalau kita, ini masalah, naik kita, ini masalah, naik lagi, ini masalah, naik lagi, akhirnya masalah nggak jadi masalah. Contoh misalnya, kenapa saya ngajak ibu-ibu kalau mau anaknya berubah mulai dari hal kecil. Baca Quran, baca buku dan artinya. Baca Qurannya dan artinya ya. Karena gini, suatu hari Bunda Dina tuh launching buku Perisai Rezeki Berumah Tangguh. Itu tahun 2021. Lalu bulan Desember pas hari ibu tahun lalu. Bulan Juli ada yang WA saya. Ya Allah Bunda Dina katanya. WA saya nih. Saya beli buku itu bulan Desember katanya. Tapi saya baru baca buku itu bulan Juli Bunda Dina. Masya Allah, persoalan saya dijawab ya di dalam buku itu katanya gitu. Andaikan saya membacanya lebih cepat, rumah tangga saya mungkin masih bisa diselamatkan. Apa perbedaan Bunda Dina dengan saya? Sama, ceritanya sama Bunda Dina. Cuman Bunda Dina selamat rumah tangganya, saya nggak selamat. Pas saya baca bukunya, ternyata semua terjawab di buku itu. Yang tidak mau berubah siapa? Kita kan? Ternyata jawabannya ada di sebuah buku, tapi nggak mau baca. Ketika beli buku nih, mending kalau beli dikasih, udah masih disegel sampai sekarang di lemari. Jadi ikro'nya artinya bukan bacalah, tapi pajanglah. Jadi si ibu ini di Desember bermasalah, baca bukunya Juli, rumah tangganya udah berantakan. Andaikan katanya, andaikan. Nah itu. Makanya tadi kalau mau keluarga kita hidupnya enggak gitu-gitu aja, berubahlah mulai dari diri kita. Kalau anak kita masih kelakuannya gitu-gitu aja, mulailah dari kita. Oke, next. Nah, para ulama dan orang bijak, ya, yang saya tulis di buku mengatakan begini: jika didapati anak kita berbuat kurang baik seperti yang tadi ibu ketik sama bapak yang menjadi permasalahannya dengan anak, jika didapati anak kita berbuat kurang baik, berkata tidak jujur,
atau sulit diatur, maka para ulama dan orang bijak mengatakan, pertama kali ya akan menyalahkan diri mereka sendiri sebagai orang tua dan bertanya 3 hal ini. Maka pertama kali ketika kita menemukan anak kita berkelakuan tidak baik dan berkata tidak jujur, serta sulit untuk diatur, maka pertama kali yang kita harus menyalahkan diri kita sendiri sebagai orang tua dengan bertanya 3 hal ini. 1, kenapa ya kok anak saya seperti ini? Tanyakan dulu pada diri kita. Tadi sambil ngaca, kenapa ya kok anak saya seperti ini? Yang kedua, apakah saya sebagai orang tua sedang berbuat dosa? Ini kedua. Yang ketiga, apakah makanan yang saya bawa ke rumah untuk anak-anak saya ini haram? Baik dalam zatnya ataupun cara memperolehnya. Nah, ini para ulama dan orang bijak mengatakan seperti ini. Ketika kamu menemukan anakmu tidak tepat, jangan buru-buru nyalahin anaknya. Tapi tanyakan 3 hal ini pada diri kita. Ya, kenapa ya anak saya kayak gini? Dosa apa? Saya sebagai orang tua kemarin ngelakuin apa ya? Nah, makanya saya bilang, saya ngaku nih di sini. 1 buku saya akui. Dan terakhir, kenapa kita nggak boleh bawa makanan yang sembarangan? Baik zatnya ataupun cara kita memperolehnya. Karena itu dimakan oleh anak kita, masuk ke dalam darah mereka. Yang menjadi tenaga mereka buat berkelakuan, beraktivitas, bersikap. Sedangkan yang kita masukin ke dalam tubuh anak-anak kita bisa jadi adalah rezeki abu-abu. Itu jalur. Ya, oke? Jadi kalau anak kita lagi nggak bisa diatur, cek 3 itu. Makanya saya sampai ngaku, ya Allah, malu saya gitu. Dan akhirnya setahap demi setahap kami mulai berubah. Kami harus berubah. Karena kadang-kadang gini, kita dididik sama orang tua kita, betul nggak? Ya, kita dididik sama orang tua kita. Rata-rata kita persis sama dengan orang tua kita. Dan kita sendiri punya pengalaman 2. Pengalaman bahagia dengan orang tua kita, pengalaman tidak bahagia dididik oleh orang tua kita. Kalau dia bahagia, dia akan menjadi teladan. Kebaikan orang tua dia turunin ke anaknya. Tapi ketika orang tua memberikan perlakuan yang tidak baik kepada kita dari atas kita nih, akhirnya jadi luka batin. Luka batin masa kecil. Akhirnya dibawa ke masa sekarang dengan kita dan anak kita. Karena ketika orang tua punya luka batin, dia hanya akan bertindak 2. 1, dia akan mirip dengan orang tuanya yang dulu, padahal dia tahu itu melukai dia, tapi dia akan lakukan hal yang sama dengan anak-anaknya, atau ibu ini, bapak ini ambil tanggung jawab, berubah, bertumbuh sebagai orang tua, belajar jadi orang tua betulan, agar sejarah tidak berulang kembali kepada anak-anak. Hanya tinggal 2 itu. Namun rata-rata 80% kita mirip seperti yang atas. Tapi kita tuh itu gak nyaman buat kita, buat anak kita. Tadi kita terus ulang lagi. Makanya tadi berdoalah Bapak Ibu, hari ini saya di sini bukan mau menggurui siapa-siapa, karena saya pernah di posisi itu. Saya punya masa lalu luka batin, lalu saya praktekin ke anak saya gitu. Padahal saya nggak mau itu terjadi lagi, tapi secara nggak sadar itu terjadi. Sampai akhirnya saya ketemu ilmu-ilmu Allah ini, ya, membuat saya berubah. Karena kalau kita nggak berubah, akan sama seperti generasi. Karena kita nggak bisa salahin orang tua kita. Orang tua kita nggak dikasih kesempatan belajar parenting mungkin, nggak kesempatan baca buku, nggak ikut workshop seperti ini. Zaman dulu nggak ada gitu, ya kan? Maka sekarang kita balikin ke kita ya. Maka ada yang chat ini pada nangis kenapa ya? Tolong dikasih tisunya yang di online. semuanya. Masya Allah. Nanti masyarakat kita kasih tisu online ya. Ini emotikonnya nangis semua. Oke, mohon maaf ya. Bukan Bunda Dina enggak. Sekali lagi ini Bunda Dina sharing tentang saya.
bukan mau menggurui siapapun ya. Oke. Oke, Bunda Dina sudah siapkan kanebo. Kalau kanebo bisa diperes enaknya ya. Kalau tisu langsung buang. Oke, bismillah. Nah, maka hari ini ya, malam ini kalau memang ternyata sharing saya kok mirip ya gitu. Kita nggak sadar kita mirip orang yang melukai kita gitu, dan sekarang kita lakukan lagi ke anak-anak kita gitu. Malam ini Bunda Dina mau ajak berdoa. Ya Allah, next, ampuni kami ya Rob. Ternyata bukan salah anak kami. Malam ini sebagai orang tua saya mengakui gitu, kami masih minus di sana dan sini. Workshop kali ini tentang sharing, dan saya bukan pakar parenting. Saya adalah pelaku yang pernah melakukan hal tidak baik kepada anak-anak saya. Saya minta anak-anak saya soleh, tapi saya dan pasangan saya belum ke arah sana gitu. Maka malam ini ya Allah, ampuni kami ya Rob, ampuni kami, dan ternyata ini bukan salah anak-anak kami. Salah kami ya Allah. Kami nggak pernah punya ilmu ketika dititipi mereka. Dan kami terus melakukan garis kebenaran kami sebagai orang tua. Maka Bunda dan di muka bumi ini ada orang tua betulan, next, dan orang tua kebetulan. Ciri-cirinya adalah seperti ini. Orang tua betulan, dia adalah orang-orang tua yang memang benar-benar mempersiapkan diri sebelum diamanahi anak-anak. Sedangkan orang tua kebetulan, orang tua kebetulan itu orang tua kayak tahu gitu. Tahu kan tahu gitu? Tahu digoreng, dadakan gitu. Ya. Yang kedua, orang tua betulan itu orang tua yang betul-betul mempersiapkan diri jadi orang tua. Sedangkan orang tua kebetulan nikah, kebetulan punya anak. Lalu orang tua betulan, perbedaannya mereka belajar dan berilmu. Ya, sedangkan orang tua kebetulan tidak belajar, tidak berilmu, tidak ada persiapan ketika anak lahir. Dan tipe orang tua betulan terakhir adalah anak mereka lahir, orang tua siap lahir batin. Sedangkan ketika kita menjadi orang tua kebetulan, anak kita lahir, tidak ada persiapan. Akhirnya apa? Baby blues. Dan jadi orang tua bingung. Nah inilah yang terjadi gitu. Dan saya mengakui saya orang tua kebetulan. Dan kita nggak bisa nyalahin yang atas kita Bapak Ibu. Kita nggak bisa nyalahin orang tua kita. Ya, maka sekarang balik ke kita aja gitu. Kita yang harus berubah. Kita yang harus berubah gitu. Mulai dari kita gitu. Karena mereka hanya lihat kita gitu. Ya. Maka next, hari ini ketika kita tahu di mana posisi Bapak Ibu selama ini. Apakah selama ini menjadi orang tua kebetulan atau betulan? Boleh chat di kolom komentar. Oke, mirip banget Bunda Dina. Iya. Luka batin itu mirip, gak sadar kita mirip. Tapi kita harus hentikan itu, karena kalau enggak sejarahnya berulang terus ya. Oke. Terima kasih atas pengakuannya. Dan mudah-mudahan dengan workshop gerakan infak beras ini ya berkolaborasi dengan komunitas ibu rumah tangguh bisa menggeser level kita selanjutnya ya, bisa menggeser level kita. Segitu aja kita jadi orang tua kebetulan, anak-anak kita ada yang sukses loh. Tapi perhatikan baik-baik. Mereka happy nggak punya kita sebagai orang tua? Apa karena takut? Kebanyakan takut kan? Oke, siap. Dikatakan betapa pentingnya pesan Allah untuk para orang tua di surat At-Tamrin ayat 6.
Wahai next orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Mengapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pesan Allah dalam surat tersebut dikatakan, next, orang tua memegang kunci terdahsyat dan utama. Sekali lagi ya, orang tua memegang kunci terdahsyat dan utama. Kedua, baik buruknya anak itu bersumber dari orang tuanya. Yang ketiga, ayat ini bikin kita sadar bahwa melakukan muhasabah, bahwa tidak hanya, nih sekali lagi nih, lihat perhatikan baik-baik. Ayat ini mengatakan dan membuat kita sadar bahwa ternyata tidak hanya ada anak durhaka Bapak Ibu, yang selama ini dengan enak-enaknya ya kalau kita lagi marah gitu ya, orang tua kita lagi marah, kita jadi orang tua kita marah ke anak, dasar anak durhaka, nggak tahu diri, bandel, ini itu enak banget tuh Bapak keluar sama Ibu ketika lagi kesal. Nah sekarang pertanyaannya, ketika dalam surat At-Tamrin ayat 6, peliharalah keluargamu, yang suruh pelihara itu siapa? Anaknya atau ibu bapaknya? Ya, maka sadarilah gitu bahwa nggak hanya ada anak durhaka loh Bapak Ibu, tapi kita bisa jadi orang tua durhaka atau malpraktek kepada anak-anak kita. Pernah dengar dokter malpraktek nggak? Malpraktek. Apa konsekuensi jadi dokter malpraktek? Prakteknya ditutup? Dicemarkan nama baik? Yes. Ternyata kita nggak sadar loh. Kita bisa jadi orang tua malpraktek buat anak kita. Hebatnya anak kita. Mau kita marah, mau kita bentak, mau kita apa-apain, dia selalu maafkan kita. Sekarang, bayangkan wajah anak-anak kita. Dia kita bentak, kita marahin, tapi dia tetap mau peluk kita, tetap mau sayang kita. Semoga kalau dokter malpraktek aja bisa ditutup prakteknya sama manusia gitu, wajar nggak Allah marah sama kita? Kalau kita kerjaannya cuma nyakitin anak kita, sedangkan anak kita dibikin sama Allah, diciptain sama Allah, kira-kira penciptanya marah nggak? Wajar nggak kalau bapak ibunya akhirnya berdampak kepada rezekinya? Kalau setiap hari cuma marah, bentak-bentak, ngatur-ngatur, tanpa memikirkan perasaan mereka setiap hari. Dan mereka yang selalu memaafkan kita loh. Mau kita kayak apapun sebagai orang tua, mereka selalu maafin kita loh. Jadi dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa selama ini kita yang masih belum tepat. Oke? Next. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dari surat. Ini ada yang nulis, maafkan mama cantikku Akila ya. Maafin Bunda Dina ya. Bunda Dina punya anak di rumah. Bahkan kemarin ada di meja konseling saya gitu ya, ada orang tua. Ketika saya terangin, anaknya di mata mereka tuh salah semuanya gitu. Tapi ketika saya kasih buku SOP anaknya ibu, dominan kecerdasan anak ibu ini sama bapak, ini dia begini. Anak bapak ibu udah sesuai dengan on the track, sesuai dengan yang Allah mau, saya bilang. Tapi ibu bapaknya yang nggak ngerti apa yang dititipin kepada anaknya gitu. Sampai si ibunya tuh nangis ngomong gini, ya Allah kasihan banget ya jadi anak saya gitu. Kasihan banget ya jadi anak saya gitu. Iya, karena kita nggak sadar kita jadi orang tua mau praktek yang akhirnya membuat rezeki kita sebagai orang tua tuh nggak lancar gitu, ya. Maka kita ambil kesimpulan dari surat At-Tamrin ini, dari yang tadi materi saya sampaikan, kalau anak saya atau anak kita sedang tidak mau diatur, mungkin saya yang sedang tidak mau diatur Allah. Sudah, itu aja jawabannya. Jadi makanya nanti balik lagi ke para ulama dan orang bijak mengatakan, ketika ada yang tidak tepat dengan anak kita, tanyakan,
Saya salah apa ya? Ada apa dengan anak saya? Makanan apa yang sudah saya bawa ke rumah gitu kan? Nah, maka kalau anak saya sedang tidak mau diatur, mungkin kita yang sedang tidak mau diatur oleh Allah sebagai orang tua. Maka di sini apapun sekolahnya, ya jadi mau dimanapun nih, ibu nyekolahin anak ibu di pesantren, di sekolah bergengsi, yang sekolahnya bagus, gurunya oke, ya. Ternyata dari titik pangkal semuanya gitu ya, apapun sekolahnya, yang penting orang tuanya gitu. Yang penting kita orang tuanya mau berubah gitu. Nah tadi ada ibu minta anaknya bisa baca kelas 1 umur 7 tahun. Pertanyaannya, ibunya sama bapaknya jadi contoh nggak baca buku di rumah gitu. Setelah dipaksa gitu, baca nak ini lagi dibaca gitu. Baca oleh ayahnya gitu. Makanya wajar kalau anaknya senang gadget gitu. Karena dia cuma punya contoh, oh iya ya ibu aku kan bacanya WA, bacanya handphone. Oh ya udah aku senang baca handphone gitu. Ya, jangan khawatir Bu, sampai kapanpun cepat atau lambat anak ini bisa baca, cuman persoalannya kelas 1 Bu, masih kelas 1, tenang aja gitu. Ya, cuman kita balikin ke kita gitu, ya. Bunda Dina berarti udah samar sama anak? Enggak. Gitu, masih bertahap semuanya. Tapi kita mulai ngerem, oh iya gitu. Nggak pengen lagi dulu kita ngerasain apa yang kita rasain waktu kita kecil gitu. Nah itu, kalau nggak ketemu ilmu-ilmu parenting, ilmu-ilmu kayak gini, bablas aja kita. Oke? Oke, sekarang saya sedikit bergeser ya, kita udah nangis ya tadi, udah muhasabah sedikit tentang orang tua kita, dan kita juga sebagai orang tua, siapa yang masih ingat lagu waktu kita SD ya? Yanda sudah bisa disetel ininya? Di sini yuk. Ya, oke, dari situ ya. Next. Nah, ya kita udah mengaku nih. Yuk, sekarang Bunda Dina mau ajak yang tadi sudah nangis, sudah muhasabah sedikit lah. Mengingat lagu kita waktu zaman SD. Oh, SD-nya Bunda Dina sama saya beda. Bunda Dina di SD saya belum lahir. Oke, masih ingat lagu Dosaku yang Kucinta? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Oke, Mas Raka Nugraha juga harus nyanyi ya. Oke, yuk kita sama-sama kita nyanyi lagu Dosaku yang Kucinta ya. Tapi lagunya kita mulai bareng-bareng ya. Oke. Doa lagu Dosaku yang Kucinta. Oh, bukan dosa Bunda, desa. Oh ya, oke, desa ya, desa. Ya. Oh oke. Oh gitu ya. Wow keren, enggak apa-apa. Kita pakai bareng-bareng aja kalau gitu ya. Masih ingat ya liriknya ya, dari nadanya ya. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai tolanku, tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permaian. Keren, karena udah bisa musiknya. Oh belum bisa, oke. Apa lagu ini? Siap, Bunda Dina, lagu favorit saya kalau disuruh maju. Keren. Sekarang liriknya kita ganti ya, oke? Liriknya kita ganti ya, nadanya tetap sama ya. Next, kita kasih lirik yang sekarang. Aduh jadi ingat emak. Jawa. Oke, siap. Jadi ingat emak ya, emaknya ada di desa ya. Iya, ini lagu favorit. Siap. Sekarang kita akan ganti liriknya ya. Ganti liriknya. Ini muhasabah tapi pakai lagu ya. Biar kita makin jelek ya gitu, kita tuh gitu.
Ya, oke. Nah, ini liriknya kita ganti yang tadinya Desaku yang Kucinta. Sekarang karena tadi banyak yang nangis tuh, mewek, ya Allah, saya banget nih, saya salah nih sama anak saya, gitu kan. Maka kita ganti dengan nggak bisa, nggak apa-apa, nggak usah pakai musik. Biasanya pakai musik lebih aman. Oke, siap. Sekarang kita ganti lirik Desaku jadi Dosaku ya. 1, 2, 3. Ya. Dosaku yang ku cinta sebagai orang tua, sebagai ayah dan bunda, kami banyak salah, tak mudah ku lepaskan, tak mudah bercerai, selalu ku lakukan dosaku yang erat. Nah, ini adalah sebuah lirik gitu ya. Kita tahu nyakitin hati anak kita teh dosa gitu ya. Tapi kita begitu cinta sama dosa kita. Gitu. Sebagai ayah dan bunda itu mengakui gitu bahwa itu teh dosa gitu. Tapi kita selalu pegang erat-erat. Maka kenapa? Karena kita terlalu mencintai dosa kita gitu. Marah, bentak, minta maaf. Marah, bentak, minta maaf. Marah, bentak, minta maaf. Betul nggak? Tanpa ingat untuk memeluknya, obatin lukanya, ya. Maka di buku saya yang ke bab ketiga nanti kita akan sama-sama membahas tentang the power of pelukan, ya. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua dari dosa yang lagu yang tadi kita bawakan, bahwa kita bisa melepas dari dosa-dosa kita sebagai orang tua dan bisa introspeksi diri gitu. Sebelum minta anak yang soleh dan soleha, tanyakan pada diri kita, apakah kita sudah pantas untuk memiliki anak yang soleh dan soleha, ya? Oke, maka Bapak Ibu semuanya next. Oke, apa korelasinya? Jadi kita gini, semakin tebal dosa kita kepada anak dan pasangan kita, ya, semakin tipis rezeki kita. Karena ini berpengaruh ternyata. Kenapa ya? Amanah belum lunas-lunas, atau hutang belum lunas-lunas, atau piutang belum kebayar. Kenapa proyek nggak go-go, ya? Terus kenapa ada kendala sana sini ketika melakukan tugas sebagai seorang orang tua di dalam pekerjaan atau bisnis? Karena bisa jadi semakin tebalnya dosa kita kepada anak dan pasangan kita, maka semakin tipis rezeki kita. Begitu pula sebaliknya, semakin tipis dosa kita, maka semakin tebal berlimpah rezeki kita. Nah, maka mulailah ya kikis satu persatu, perisai demi perisai yang kita lakukan kepada anak-anak kita setiap hari. Kurangilah. Kalau memang tidak bisa dihilangkan, kurangi sedikit-sedikit. Ya, kurangi sampai akhirnya bisa ngerem, ya. Oke, next. Nah, sikap kita sebagai orang tua yang akhirnya membuat rezeki kita tidak datang seperti air bah. Jadi gini, rezeki itu dianalogikan seperti air bah, datangnya dari atas ke bawah. Kita pasti kebanjiran, kita pasti basah kuyup. Kalau dianalogikan rezeki kita sebagai orang tua, itu seperti air bah. Tapi apa yang membuat kita tidak kebasahan rezeki, tidak kuyup rezeki? Karena sikap kita selama ini kepada anak-anak kita, ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yes, betul sekali. Malam ini kita list. Yuk kita list. Lihat next berikut ini slide-nya. Oke. Ya, sekarang kita mulai list ya. Mulai list. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua malam ini di workshop ini? Ya, kalau pengen ketika anaknya beres sholatnya,
Yuk mulai dari kita. Perbaiki sholatnya. Dari kita, sekali lagi dari kita. Kalau dulu nggak punya rasa bersalah, nggak punya rasa bersalah, meninggalin sholat. Sekarang harus punya rasa seperti itu. Nah, gimana kita pengen anak kita punya rasa itu kalau kita nggak punya rasa juga, ya? Pertama, apa yang harus kita rubah sebelum kita meminta kepada anak-anak kita? Satu, kita perbaiki sholat kita. Dua, perbaiki tilawah kita. Tiga, perbaiki sedekah kita. Terus lalu berhati-hati dari dosa. Ya, dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa pikiran, ada dosa ucapan, ada dosa perasaan, ada dosa tindakan. Ya, lalu ada juga nih yang ngeluh tadi, Dina anak saya SD dan merokok. Nah, saya nggak bilang dosa rokok itu dosa, enggak. Saya nggak bilang dosa itu, semua tergantung persepsi masing-masing. Tapi pertanyakan kepada diri sendiri, kalau pengen anak kita tidak seperti itu, minimal kita tidak melakukannya di depan anak kita. Oke? Dina nggak nganggap itu dosa. Tapi pertanyakan, kalau kita nggak ridho sama anak kita melakukan hal yang sama, yang harus berhenti siapa duluan? Ya? Oke? Sip ya? Mau belajar ilmu parenting dan duduk sebagai murid. Nah ini harus kita rubah nih. Yang tadinya keras hati gitu, nggak mau belajar ya. Kita harus mau belajar ilmu parenting dan duduk sebagai murid kembali kayak waktu kita sekolah. Ya, lalu mau belajar ilmu rumah tangga dan duduk sebagai murid. Nah itu harus diinvestasi. Jangan diinvestasi itu cuma alokasi buat bayar utang atau amanah, buat jalan-jalan, buat makan, buat bayar rumah, buat bayar motor, bukan. Tapi alokasi dana ini sebagai orang tua mau belajar ilmu parenting, mau belajar ilmu rumah tangga, ya. Lalu selanjutnya kita harus berubah dari hal apa? Perbaiki hubungan dengan pasangan kita. Gimana anak kita mau akur gitu? Kalau kita dia nggak punya contoh di rumah gitu, ya. Jadi jangan salahkan ya anak yang suka tinggi-tinggi gitu ya. Di sekolah buka buku, pasti dia lihat contoh, ya. Pasti dia lihat contoh. Kalau nggak orang tuanya ya tontonannya itu aja, ya. Oke, carilah rezeki yang halal, bukan yang abu-abu ya. Lalu berhenti dari riba dan berazam ya, menyelesaikan utang, lalu berhati-hati dari hutang kembali atau amanah dan tidak mengambil hak orang lain. Dan terakhir ya, sekali lagi, orang tua harus berhati-hati dari amanah nih. Kalau punya amanah bayar cicil, jangan ntar gue nggak ingat, nanti aja kalau punya duit lagi, jangan. Itu bikin kita jangan dari amanah kita, terus karena kita harus jadi amanah kan nggak juga. Wajar kalau dia nggak nurut sama kita ya. Lalu menunjukkan sayang, serta memuliakan, serta berusaha membahagiakan anak dan pasangan kita. Insya Allah kita berubah dari poin-poin ini aja. Anak itu cuma duplikasi, ya. Karena kalau kita nggak berubah, next, ya, maka yang terjadi adalah musnah. Yes, ketika kita berubah, nggak ada pilihan lain. Ketika kita nggak berubah, yang musnah keluarga kita. Nggak mau kan? Nah, maka jangan sampai tunggu musnah keluarga kita, kalau kita nggak dimulai dari perubahan kita sebagai orang tua, oke? Nah tadi ternyata ada top 10 persoalan keluarga. Kalau anak ada lalai sholat, males ngaji, membangkang ke orang tua, berperilaku buruk, merokok, narkoba, candu gadget dan lain-lain, malas sekolah, tidak berprestasi, bingung jurusan, orang tua juga punya masalah. Biasanya tidak sejalan dalam pikiran dan ibadah. Lalu persoalan selingkuh, ekonomi menurun, kesehatan, persoalan dengan mertua, orang tua single parent. Nah ini adalah masalah-masalah ya. Maka sebagai guru dan orang tua ya, berhati-hatilah dari dosa-dosa atau perisai-perisai dan mulailah sedikit demi sedikit berubah. Maka masalah Anda di dalam rumah tangga itu pun akan dibantu dan ditolong oleh Allah ya. Jadi sekali lagi ketika orang tua dan guru berhati-hati dari dosa, maka kau akan merasakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Apa itu surga sebelum surga yang sebenarnya? Yaitu keluarga ajaib, yaitu anak-anak yang soleh, yaitu anak-anak yang nurut. Nah itu ya, oke, sip ya. Nah jadi sekarang nggak usah banyak bicara, ya nggak usah banyak bentak, nggak usah banyak ngomel. Bisa jadi gini, bisa jadi anak kita belum sukses melakukan apa yang kita katakan. Tapi sudah pasti nih ya, quote-nya boleh dikeluarkan. Ini tentang children see, children do. Quote ayat slide 33. Bisa jadi anak kita belum sukses melakukan apa yang kita katakan. Next.
Tapi sudah pasti anak sukses melakukan seperti yang kita lakukan. Saksikan video berikut ini. Oke, siap, bismillah ya. Oke, kita akan menyaksikan sebuah video. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Oke, Masya Allah, videonya tadi sebentar, tapi menggambarkan keseluruhan dari workshop kita malam ini. Children see, children do. Bisa jadi anak tidak sukses melakukan apa yang kita katakan, tapi anak sudah pasti sukses melakukan apa yang kita lakukan. Maka, sekali lagi, berubahlah dimulai dari diri kita. Dan persoalan anak kita yang terjadi hari ini bisa jadi dari dosa atau perisai yang kita lakukan sebagai orang tua. Jadi workshop malam ini kita tutup. Kita tidak sedang bermimpi, Bapak Ibu. Next slide-nya. Kita tidak sedang bermimpi. Kita bisa punya anak yang soleh dan soleha. Tapi ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Satu, bagaimana orang tuanya. Yang kedua, siapa 5-10 orang terdekat anak kita mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi perkataannya. Maka berhati-hatilah. Lalu yang ketiga, bagaimana pendidikan di sekolah dan di rumahnya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan baik-baik karena waktunya tidak cukup. Semua sudah saya rangkum di dalam buku Bab 1 Keluarga Ajaib. Kita sedang tidak bermimpi, kita bisa punya soleh dan anak yang soleh-soleha, tapi 3 syarat ini harus dipenuhi. Dan ternyata itu dimulai dari kita, orang tuanya. Jadi malam ini ada yang mau meraih keajaiban keluarga tanpa batas? Katakan saya. Oke. Artinya, perhatikan berikut ini ya. Dan malam ini kita nggak bisa dibahas semuanya, jadi semua sudah saya rangkum di buku yang bab ke-1. Oke, Bapak Ibu, demikian penjelasan dari apapun sekolahnya, yang penting dimulai dari kita, orang tuanya. Demikian Mas Raka Nugraha, silakan masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Mas Raka Nugraha. Masya Allah, tabarakallah. Gimana Ayah Bunda? Sudah habis berapa lembar tisu malam hari ini? Atau kanebonya sudah berapa kali diperas? Oke, jadi intinya teman-teman tadi izin untuk menyampaikan ada satu ayat yang ketika Bunda Dina menyampaikan materinya barusan, ada satu ayat yang tiba-tiba langsung keinget ayat ini. Ayatnya adalah surat An-Nisa ayat 79. Intinya, ketika benar kata Bunda Dina, ketika kita melihat ada ketidaksesuaian perilaku yang terlihat di anak kita, kita harus introspeksi kepada diri kita sendiri. Karena menurut surat An-Nisa ayat 79, kebaikan apapun yang kita peroleh berasal dari Allah. Tapi Allah bilang, keburukan apapun yang menimpa kita itu disebabkan oleh kesalahan diri kita sendiri. Jadi bukan Allah nggak mau kasih solusi, Ayah Bunda,
tapi kitanya yang belum siap untuk dikasih solusi sama Allah. Oke, lumayan cukup. Wow, Raka juga Masya Allah Bunda, mendengarkannya luar biasa sampai terharu walaupun belum menjadi belum dikaruniai anak, tapi insya Allah nanti kan akan dikaruniai anak dan akan menjadi ayah dan juga bunda. Semoga kita bisa menjadi ayah yang betulan, bunda yang betulan, bukan hanya ayah bunda kebetulan. Oke, setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab ayah bunda. Boleh silakan sampaikan di kolom komentar. Kita akan sama-sama pilih, kurang lebih ada 2-3 pertanyaan. Silahkan saya buka pertanyaannya, silahkan untuk disampaikan ayah bunda di kolom komentar. Sudah ada? Boleh langsung ditanyakan. Karena sayang ya kalau misalkan sekarang sharingnya nggak dimanfaatkan untuk bertanya, kemudian menimba ilmu. Tadi kata Bunda bilang satu hal yang harus kita perbaiki adalah literasi kita, bacaan bukunya, kemudian juga kita ngejar ilmunya semangat. Nah, boleh ayah bunda silakan menyampaikan pertanyaannya, barangkali ada yang mau disampaikan. Oke, boleh resen Mas Raka ya kalau ada yang mau bertanya. Siap. Ada yang mau bertanya ya bunda, silakan di kolom komentar. Belum ada ya? Sudah paham sepertinya semuanya Mas Raka. Sudah jadi orang tua betulan dan mau berikrar kayaknya. Insya Allah, semoga. Oh ini nih, ada yang nanya dari Teteh Neni Nuraini. Katanya Bunda, berapa lama sih untuk memperbaiki supaya bisa jadi keluarga ajaib? Gitu katanya Bunda. Siap, Masya Allah. Ini sebenarnya perjalanan saya ke 11 tahun Mas Raka. Ya, ini adalah 11 tahun perjalanan saya ketika saya mendapatkan titik hidayah itu tahun 2012. Dan sampai dengan hari ini bukan berarti saya sudah plus dan belum masih ada minus-minusnya sebagai orang tua. Itu semua proses. Karena begini, ketika saya diberikan hidayah gitu ya sama Allah gitu ya untuk memperbaiki diri di tahun 2012, yang saya ingat adalah dosa-dosa saya di masa lalu bersama pasangan saya gitu ya, sebelum menikah kami, pada saat menikah pun kami banyak melakukan hal yang tidak tepat. Dan akhirnya kami dianugerahi sebuah pendidikan TK waktu itu tahun 2012. Dan akhirnya dipaksa gitu sama Allah untuk ketemu ilmu-ilmu parenting, ilmu-ilmu rumah tangga. Itu tuh seperti kayak dikocek ya, kehidupan itu kayak dikocek gitu. Nah akhirnya dengan adanya dititipin pendidikan itu saya sendiri belajar gitu, menerapkan berbagai yang tadinya sama sekali nggak ada dalam agenda kami dalam rumah tangga itu. Misalnya pengeluaran nih tiap bulan kan biasanya listrik gitu ya, biaya makan, biaya iuran warga, biasanya kan gitu ya. Tapi mulailah dirubah dari kami, dari mulai beli buku, kami rubah tuh. Kami datang ke majelis ilmu dan bukan yang gratisan doang, berbayar gitu. Dan bisa sampai jutaan gitu karena dipaksa untuk menjadi orang tua. Karena dulu kita nggak ada yang namanya sarjana jadi orang tua. Sarjana pernikahan itu nggak ada gitu. Makanya kita nggak pernah punya kemampuan untuk menghadapi, untuk survive dalam memperbaiki keluarga kita. Kecuali kita memutuskan untuk kembali back to school ibaratnya. Back to school, investasi, dan menambah otak kita nih, kapasitas diri kita, yang akhirnya yang tadinya masalahnya tinggi, kita baca buku, ketemu guru, majelis ilmu. Nah ketika masalahnya udah di bawah nih, nah, karena kapasitas kita di atas masalah kita. Alhamdulillah proses terus berjalan selama 11 tahun, akhirnya diketemuin guru ini, guru itu, guru ini, guru itu. Nah akhirnya bisa sampai dengan hari ini, setidaknya belajar. Apa yang berubah dari kami? Ya itu yang tadi saya perbaiki. Sholat saya benerin dulu yang asal-asalan gitu kan. Dari poin-poin itu saya bener, termasuk bapaknya tuh berhenti merokok gitu. Padahal dulu tuh candu banget gitu.
Tapi kami sendiri nggak ridho kalau anak kami yang melakukan hal yang sama. Siapa yang ridho coba ngeliat anak SMP, SD, TK gitu dapat kayak gitu, berarti kan ada yang nggak tepat. Bukan karena kami so ini pengen, oh lu mah bilang dosa yang ngerokok, enggak. Ini mah dari hati kita gitu. Saya nggak rela anak saya kayak gitu. Nah berarti harus diberhenti dari siapa, saya gitu. Nah itulah yang membuat akhirnya perjalanannya 11 tahun membangun keluarga ajaib. Contoh sekali lagi ya Bapak Ibu, saya mau klarifikasi, saya bukan pakar parenting karena waktu suruh menulis buku ini tuh buku ngaku dosa, saya sebagai ibu rumah tangga. Lalu saya diminta sama Gramedia 6 bulan kemudian bikin buku parenting. Terus saya bilang gini, Pak, maaf ya Pak Eko, saya bilang, Pak Eko ini yang memanage buku parenting se-Indonesia, penulis-penulis pakar-pakar parenting se-Indonesia. Terus saya bilang gini, Bu Dina kenapa nggak bikin buku parenting? Saya bilang gini, Pak Eko, saya aja orang tua lagi ngaku dosa. Masa suruh ceramahin ibu-ibu sama bapak-bapak yang udah pintar jadi orang tua? Saya tuh ngaku dosa sama anak saya, makanya saya akui di buku ini, tapi nggak semuanya. Karena bab keluarga itu cuma sedikit. Nah, kata Pak Eko ngomong gini, orang tua yang teorinya tentang orang tua itu banyak banget. Teori loh ya, teori jadinya. Tapi dalam prakteknya nggak mudah gitu. Orang tua nuduh-nuduh anak salah, durhaka itu banyak banget katanya. Tapi jarang loh Bunda Dina, orang tua ngaku dosa sama anaknya. Kenapa nggak Bunda Dina tulis? Terus akhirnya bilang, boleh saya tulis buku, tapi saya tolong ditulis bukan pakar parenting. Saya orang tua lagi belajar sampai dengan hari ini. Dan saya mau nulis buku kalau saya tulisnya sharing parenting. Seperti hari ini. Workshop sharing parenting mewujudkan keluarga ajaib. Sharing ya masyarakat, artinya saya juga masih dalam belajar. Jadi Bu, jangan berhenti belajar. Ya, nggak ada kata terlambat untuk jadi keluarga yang ajaib. Sip. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Ini ada pertanyaan menarik lagi, Bunda. Jadi, gimana caranya, katanya misalkan nih, si kecil ngajak main, tapi kerjaan sebagai ibu rumah tangga belum selesai. Nah, anak saya itu sekitar 6 tahun di TKB. Gimana caranya? Oke, punya anak TK, ya dunia TK itu main. Jadi harus pusing kalau ada ngelihat anak serius belajar. Nantinya tua sebelum waktunya. Dunia TK itu dunia bermain. Jadi kalau dia minta main, ya artinya memang dia sesuai dengan job desk-nya. Job desk-nya dari Allah itu 1-6 tahun tuh main. Nah persoalannya, Ibu, saya mau tanya nih, kita ya, emang ada cuti jadi ibu di rumah pekerjaan? Ada. Yang kerja di kantor ada, Sabtu Minggu ini, betul nggak? Ya kan? Terus ada cuti, Lebaran, ada cuti, segala macam. Kita di rumah, udah sampai di rumah emang nggak pernah ada cuti. Ya, artinya kita harus bisa dari ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, makanya kenapa? Ibunya jangan jadi ibu rumah tangga biasa. Jadilah ibu rumah tangguh. Jadi urusan kerjaan beres, urusan kerjaan rumah beres. Tapi tadi untuk urusan anak pun punya waktu gitu. Ya, entah bermain sebentar, entah bermain bulu tangkis, entah ke taman, nyuapin, itu memang harus ada waktunya. Dan kalau ojol anak kita sama ibu orang lain, sama tetangga ngajak main begitu, kira-kira ini gimana? Bu, aku mau main sama ibu. Kenapa? Ibu saya. Nah, kira-kira itu kan gitu. Jadi memang harus bisa manajemen waktu. Ya, maka manajemen waktu nih ya. Kalau untuk kita cuma punya waktu sebagai ibu itu 24 jam. Betul nggak? Nggak ada yang ditambah. Ibu yang Indonesia bagian barat 25 jam ya. Karena kota sibuk gitu ya, kota besar kan nggak ada, semua 24 jam. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Manajemen waktunya diperbaiki. Ya, ibu-ibu yang lain bangun jam 5, ya kita jam 3 harus bangun. Meet up dulu sama Allah. Sebenarnya kenapa meet up sama Allah? Ntar Allah yang beresin ketidakcukupan waktu kita. Nah, tapi kalau untuk anak balita, anak ibu sudah menjalankan job desk-nya. Tinggal ibunya yang berhenti sejenak, jalankan job desk ibu sebagai ibunya. Anak kita bermainnya nggak lama loh.
nanti kita sendiri yang kehilangan. Gitu. Sip. Oke, ini ada pertanyaan menarik, Bunda Dina. Gimana, ini dari Bu Siti, katanya gimana sih caranya menyikapi di dalam keluarga itu suka ada yang membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Oke. Nah, itu gimana, Bunda? Yang membandingkannya siapa nih? Jadi ada di antara keluarga katanya yang suka membanding-bandingkan, misalkan keluarga yang B yang masih keluarga dekat itu dia membandingkan, oh saya anaknya sekolahnya elit sedangkan yang kita sekolahnya bukan sekolah elit misalkan. Iya. Oke, sikapinya ibu harus belajar ilmu magnet rezeki secara mendalam. Karena jurusnya cukup wow, keren. Karena gini, kita tuh gini ya, di luar kita itu skenario-nya Allah. Kita nggak bisa ngatur mulut kita sekalipun, betul apa enggak? Lu mulut itu jangan kayak gitu, kenapa nyakitin orang? Kan nggak bisa. Semua orang punya mulut, kadang-kadang seenak-enaknya keluar. Tapi yang perlu kita lakukan tadi, naikin kapasitas kita menghadapi hal-hal yang seperti itu. Nah, maka menjadi ibu rumah tangguh, kalau ada sesuatu yang tidak enak di luar diri kita harus respon. Ya, respon ke diri kita sendiri. Wow, keren. Jangan di depan orangnya, bagi orangnya nggak kenal ilmu kayak gini. Wow, keren. Di depan umurnya begitu, jangan. Itu namanya ngajak perang. Ya, tapi kita turunkan ego kita. Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia. Memang sih pengennya kepancing, betul nggak? Pengennya mah kepancing. Ya, tapi sekali lagi di luar diri kita itu skenario Allah. Dia mau berbuat baik. Nah, kata Mas Raka ingat yang tadi surat Anisa ya? Betul. Kebaikan datangnya dari manusia, kebaikan datangnya dari Allah. Nah, kita mau nurutin jadi manusia buruk atau jadi orang baik perintah Allah? Doain aja dia, muliakan, bahagiakan dia ya Allah. Diam dulu. Semoga suatu hari nanti bisa berubah. Dalam hati gitu. Ya, karena kalau ibu-ibu yang cemberut, cembetut, main labrak itu banyak. Tapi hati-hati kalau ibu itu diam, lalu dia berdoa, ya, dia terzalimi, hati-hati nih. Hati-hati ketemu ibu-ibu yang kayak gitu, doanya diijabah. Gitu. Sip ya. Jadi wah keren. Wah keren dulu. Ada pertanyaan selanjutnya, mungkin ini 1 atau 2 pertanyaan terakhir Bunda ya. Boleh. Ada dari Bunda Indira Sulistianti, katanya aku anak 5 dan wanita karir. Apakah tepat mengasuhkan anak kepada pengasuh atau babysitter? Oke. Sebenarnya kalau mau dibilang ibu adalah pengasuh terbaik untuk anak-anaknya. Betul? Yes. Maka sepengennya idealnya seperti itu. Namun dalam realitanya, kadang kita yang harus juga membantu ekonomi pasangan kita. Selama pasangan kita pun ridho, ya, artinya kita keluar rumah udah dengan ridho pasangan kita. Persoalan anak harusnya diduduk barengkan dulu. Harus dengan kesiapan nih anak, tapi tidak boleh sembarangan dipendor-pendorin anak kita. Karena tadi anak kita terbentuk oleh 1 sampai 5 orang terdekatnya kita, anak kita. Ya, kalau kita vendorkan di bawah kemampuan kita sebagai orang tua, rata-rata anak kita cetakannya akan jadi seperti itu. Ibu bapaknya sibuk kerja, anaknya tercetaknya seperti itu. Ya, nggak ada yang salah sebenarnya dengan orang tua bekerja. Namun saran kalau misalnya dulu nih ya, dulu guru saya. Tapi mau diikuti silakan nggak apa-apa. Kalau orang surganya ibu tuh sebenarnya di rumah. Surganya di rumah, urus anaknya. Ya. Tapi kalaupun dia harus membantu dan berkarir di luar, sebaiknya sarannya pilih bidang kesehatan dan pendidikan. Yang dimana ilmu di luar sana bisa dipakai buat anaknya di rumah. Gitulah. Misalnya ibunya bergerak di bidang kesehatan. Ya. Berkarir di luar, tapi ilmu kesehatan dia bisa pakai buat anaknya di rumah ketika dia sampai rumah. Ibunya bergerak di bidang pendidikan, bisa dipakai buat anaknya di rumah. Ya, berbeda kan kalau misalnya ibunya manajer pom bensin Rina gitu ya, SPBU. Kan ilmunya nggak bisa dipakai mulai dari rumah.
Nah, sebaiknya memang yang berkaitan dengan dunia kesehatan dan pendidikan. Pasti bisa dipakai, tapi nggak semua bisa memilih bidang itu. Tapi carilah mitra ayah bunda yang bisa dipercaya, yang bisa mengisi isi hari-hari anak Anda itu implementasi dari bapak ibunya. Jadi harus cari mitra. Nah, ini bukan iklan ya Mas Raka. Saya diamanahi buka daycare karena sebagai mitra ayah dan bunda yang kondisinya kayak gitu tadi, yang nggak bisa apa ya, pengen anak tetap diurus dengan baik, tapi dia gimana caranya dia bisa bekerja dan dia aman gitu. Nah, makanya saya buka daycare yang dimana konsepnya Islami dari mulai 2 bulan bayi sampai dengan 4 tahun. Dan itu memang punya pendidikan yang tidak cuman ngisi waktu-waktu luang anak-anak itu dengan asal-asalan. Tapi insya Allah bisa bermitra dengan bapak dan ibunya untuk memberikan pendidikan yang terbaik, pengasuhan yang terbaik, pendampingan yang terbaik untuk ketika ayah dan bundanya sedang tidak bisa mendampingi. Itu sih Mas. Ya insya Allah kita buka di Kota Baru Parahyangan. Masya Allah. Satu pertanyaan lagi boleh? Terakhir. Boleh. Satu pertanyaan lagi dari dari Bunda Nurmayani Inoy. Katanya, Bunda, saya mau tanya, gimana untuk menyikapi anak yang kurang terbuka dengan orang tuanya, jarang cerita, jadi kita nggak tahu masalahnya seperti apa. Nah, gimana cara menyikapi? Ya, siap. Bismillah. Bunda, pengalaman saya, 2 anak saya, yang satu bisa cerita, ceriwis, yang satu tertutup. Ya, ketika saya tahu di mana dia memiliki dominan kecerdasan, cara saya masuk ke dalam jiwanya itu beda-beda, termasuk cara mengungkap apa yang dia rasa. Ya, nah salah satunya adalah anak saya yang kedua nih, dia tidak segampang kakaknya untuk diajak, Kak, kalau kakaknya gampang. Gimana sih, apa sih yang kamu rasain, apa yang mau kamu ungkapin, gini, kakaknya cepet cucut. Tapi yang ini nggak bisa, yang kedua. Dia cuman, ya mungkin yang bisa dibilang introvert, yang tadi kata ibunya. Tapi saya punya cara gitu, saya mengetahui, harus tahu dia di mesin kecerdasan yang mana, karena setiap komunikasi dengan anak, cara masuknya beda-beda. Akhirnya saya cari tahu mesin kecerdasan dia apa, pas saya tahu, wajar, cara saya salah. Cara saya samain sama kakaknya gitu ya. Akhirnya saya pakai kertas. Saya kasih kertas. Apa sih yang AA pikirkan? Tuh, cara masuknya, pantesan saya nggak bisa-bisa ke dia kalau saya nanyanya apa yang kamu rasain. Karena memang cara berpikir dia bukan merasakan, tapi dia berpikir. Nah, jadi kalau ke kakaknya, apa sih Kak yang kamu rasain? Cerita dong sama bunda, keluar tuh. Kata-kata yang dia rasa keluar semua. Tapi ternyata menghadapi anak yang kedua ini berbeda. Cara masuk saya harus dengan apa yang kamu pikirkan. Ya, apa yang kamu pikirkan. Lalu saya kasih kertas. Kalau AA lagi mikir sesuatu, AA tulis aja. Akhirnya dari tulisan dia baru keluar semua, Mas. Karena memang sel-selnya mengandung guanin. Jadi syarat untuk berbicaranya itu nggak banyak gitu loh. Dan komunikasi dengan anak ini harus dengan menulis, baru dia bisa mengungkapkan. Nah itu saya kebantu. Kalau saya sendiri sekali lagi, saya kebantu dengan ilmu identifikasi personality yang disebut dengan mesin kecerdasan Stephen. Nah saya kebantu dengan itu. Jadi akhirnya 2 anak saya ini, cara penanganannya, cara masuknya, cara berkomunikasinya, cara dia kalibrasinya, cara les-lesnya pun berbeda. Ternyata lesnya berbeda. Jadi saya nggak bisa samain. Nah itu saya kebantu dengan itu. Makanya kenapa nanti nih tanggal 5 Maret saya mau bikin buat remaja. Karena remaja biar tahu personality dia apa, potensinya di mana, dekati Tuhannya. Nah maka ibunya pun akan dikasih tahu, ini loh kelebihan anak ibu ini, kelemahannya ini, cara masuknya ini. Karena ternyata setiap orang itu beda-beda, setiap anak beda-beda, gitu Mas. Wih, cari tahu dulu.
Ya, betul. Jadi harus cari tahu sebenarnya karakter anak kita ini seperti Ya, apa sih. betul. Betul, salah satunya dengan metode Steven tadi, Bunda ya. Ya. Gitu, Masya Allah, tabarakallah. Ini ada satu, bukan pertanyaan sih, ungkapan. Ya. Katanya malam ini Bunda cantik banget, make up-nya natural banget katanya. Luar biasa ya. Ini akibat perbuatan dia salon muslimah. Masya Tadi ini salon dia muslimah yang betul. make up-nya keren banget ya berarti ya. Oke. Apalagi tadi habis sesi di masjid yang lagi keren di Jawa Barat, Masjid Al-Jabar. Betul, Al-Jabar. Luar biasa. Oke. Pertanyaan terakhir tadi berarti ya udah sekalian juga menutup acara kita pada malam hari ini. Di sharing parenting hari ini bersama Bunda Dina. Jangan lupa untuk follow Bunda Dina di @dina_indriani. Dan jangan lupa untuk, nih teman-teman kan pasti penasaran ya dengan bukunya tadi baru diulas dari bab satunya aja nih. Masih ada bab-bab selanjutnya yang teman-teman dan ayah bunda semua harus tahu dan tentunya juga akan lebih memahamkan ayah bunda gimana sih caranya untuk bisa menjadi keluarga betulan, bukan hanya keluarga kebetulan. Jadi nanti bukunya bisa didapatkan di IRT Store ya. Teman-teman, ayah bunda bisa dapatkan bukunya Bunda Dina dengan judul apa namanya Bunda tadi? Judulnya itu adalah menjadi keluarga ajaib ya, keluarga ajaib, keluarga ditolong Allah. Keluarga ajaib, keluarga ditolong Allah. Ya, Mas? Di seluruh ini ada di Gramedia. Nah, teman-teman, ayah bunda juga bisa mendapatkan bukunya di Gramedia seluruh Indonesia, di kota-kota terdekat, di Gramedia terdekat di kota ayah bunda. Ya, dan juga bisa di follow IRT Store, di situ ada link di bio-nya, bisa teman-teman klik, bisa ayah bunda klik dan bisa dapatkan buku dari Bunda Dina. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bunda Dina sudah menyampaikan materi terbaiknya hari ini. Sama-sama Mas Raka dan semua wali asuh dari Gerakan Infak Beras dan juga komunitas Ibu Rumah Tangguh. Masya Allah. Terima kasih Bunda Dina dan juga seluruh teman-teman dari komunitas Ibu Rumah Tangguh dan juga tentunya orang tua asuh dari Gerakan Infak Beras Bandung. Masya Allah. Ada satu pesan terakhir dari Raka pribadi. Ingat kata-kata Kiai yang pernah ngajarkan kalau pengen anak kita soleh, ada beberapa amalan yang bisa jadi wasilah anak-anak kita soleh, anak-anak kita sukses, berbakti sama orang tua. Teman-teman bisa ngusap kepala anaknya sambil bacakan Ar-Rahman. Dan yang paling dahsyat adalah ayah bunda bersedekah dan mencintai adik-adik yatim. Betul. Gitu. Betul. Jadi itu yang amalan yang paling dahsyat adalah bersedekah dan mencintai adik-adik yatim menghafal Quran. Bismillah, ayah bunda, kita coba berdoa sama Allah, infakkan harta terbaik kita, sedekah terbaik kita, dan jangan lupa setelah ayah bunda infak terbaik, sedekah terbaik, jangan lupa untuk mendoakan anak-anak kita supaya soleha dan sesuai dengan keinginan ayah bunda tentunya. Masya Allah, di sini kita Gerakan Infak Beras Bandung menyediakan atau kita adalah sebagai jembatan bagi ayah bunda semua untuk bisa memuliakan sahabat yatim dan penghafal Quran se-Bandung Raya. Alhamdulillah sudah ada 1023 pondok pesantren yang kita jadikan mitra saat ini. Sudah 72.096 santri yang kita kasih manfaatnya berupa beras terbaik setiap bulan. Maka ayah bunda bisa salurkan sesuai dengan amalan dahsyat tadi, bersedekah dan mencintai adik-adik yatim sebagai wasilah anak kita supaya soleh di 86999830 untuk rekening BSI dan juga ada rekening-rekening lainnya yang teman-teman dan ayah bunda bisa scan juga di layar. Gitu ayah bunda, semoga berkesan sharing-sharing kita pada malam hari ini dan jangan lupa untuk tetap follow Infak Beras Bandung dan follow Bunda Dina di Dina_Indriani karena insya Allah ke depan kita akan buka sesi-sesi selanjutnya, maka akan istiqomah terus ayah bunda untuk tetap stay tune bersama Infak Beras Bandung karena kita akan terus bergandengan tangan, berkolaborasi bersama, berdakwah bersama Bunda Dina Indriani. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih teman-teman, kita tutup majelis ini dengan sama-sama beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah. Jangan lupa untuk bersolawat.
Kita tutup dan akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ayah bunda semua. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sharing-sharing berikutnya. Terima kasih bunda. Terima kasih ya. Salam buat seluruh ibu-ibu dan bapak-bapak dan wali asuh dari Gerakan Infak Beras. Sampai jumpa di bulan depan. Masya Allah.